Siapa yang bertanggung jawab dalam penyaliban Yesus? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali berjumpa. Kami akan mempelajari satu kebenaran dengan topik siapa yang bertanggung jawab dalam penyaliban Yesus. Kami mohon anugerah Tuhan untuk mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini. Kami mengimaninya, dan kami akan bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 19, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah anak manusia itu." Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, narasi "lihatlah manusia itu" menggunakan kalimat ido ho anthropos. Sekalipun seruan itu ditulis dalam bahasa Yunani atau ditulis dalam bahasa Latin, atau mungkin jika pada waktu itu ada bahasa Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia, atau bahkan dalam bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa modern pada saat ini, seruan itu jelas dapat ditangkap dan dimengerti oleh pikiran manusia normal. Dalam setiap lukisan tentang penyaliban Yesus, kita akan menemukan bahwa posisi Yesus berdiri dengan mahkota duri. Sebuah jubah ungu diletakkan pada bahunya, sebuah buluh dan tongkat sebagai lambang kekuasaan ada di tangannya. Sementara Yesus disiksa dan dianiaya, Pilatus berdiri di hadapan rakyat yang haus darah dan menunjuk ke arah Yesus yang sudah sangat menderita dengan sebuah seruan, "Lihatlah manusia itu." Tujuan Pilatus mengatakan hal itu sebenarnya adalah untuk memberi kesan dan untuk memperoleh simpati dari orang-orang Yahudi. Pilatus menyuruh tentara-tentara Romawi mencambuk Yesus hingga tubuhnya hancur. Dan saudara harus tahu bahwa cambukan orang-orang Romawi dapat mengakibatkan kematian, sama seperti dalam penyaliban itu sendiri. Pilatus berpaling kepada Yesus dan kepada para prajurit dan memerintahkan mereka untuk menyalibkannya. Dengan sikap yang meremehkan dan dengan nada tidak suka pada ras orang-orang Yahudi, prajurit-prajurit Romawi mengejek Yesus sambil menunjuk dengan jari, dan dengan sikap mengejek mereka berkata, "Hidup Raja orang Yahudi." Pilatus kebetulan melintas pada momen itu. Ketika dia melihat Yesus yang sangat menderita, sesuatu datang ke dalam hati dan pikirannya. Tiba-tiba dia ingin agar Yesus dibebaskan dari penghukuman yang tidak pantas dijalani oleh Yesus. Dia ingin memperlihatkan rupa Yesus kepada orang-orang banyak. Dia berharap ada belas kasihan dari orang banyak itu
atau paling tidak mereka memberikan perasaan iba. Kemudian Pilatus menyuruh para prajurit membawa Yesus ke balkon, dan dari ruangan pengadilan ia memperlihatkan kepada orang banyak dengan seruan yang terkenal tadi, "Lihatlah manusia itu." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam anugerah yang berkelimpahan, sekarang ini kita telah diselamatkan. Kita juga dapat melihatnya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Pertama, kita melihat Tuhan Yesus di dalam keberadaan ilahinya sebelum dunia dijadikan. Yohanes telah mengatakan, pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Paulus juga menegaskan keilahian Yesus Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan oleh Dialah segala sesuatu telah diciptakan yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara-saudara, bayangan kemuliaan dari keberadaan Yesus sebelum dunia dijadikan ini, di hadapan Dia berlaksa-laksa malaikat sujud menyembah Dia. Tetapi sekarang Ia justru dimahkotai duri, dihina dan dicambuk. Bayangan ini sangat membingungkan. Saudara, lihat lagi ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kisah termanis yang selalu disampaikan pada malam Natal, bahwa Allah datang dari sorga berinkarnasi dalam daging. Para malaikat bernyanyi, para gembala datang menyembah, orang-orang Majus datang membawa hadiah. Betapa kontrasnya kisah yang sangat indah itu. Sekarang Ia justru dimahkotai dengan duri, dicambuk, bersimbah darah, diejek, dicemooh, diludahi. Anugerah Allah yang luar biasa ini dianiaya sedemikian rupa, dipaku bahkan ditusuk dengan tombak oleh tentara-tentara Romawi. Saudara-saudara, perhatikan ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, lemah lembut, selalu memberitakan hal yang baik, kebenaran, penghidupan yang kekal, memberikan pengharapan kepada orang-orang miskin, mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Sekarang lihat ke arah Yesus yang dihina, diabaikan, dan berakhir di penyaliban. Saudara-saudara, saya berusaha membayangkan bagaimana perasaan dari orang-orang yang buta yang telah matanya telah dicelikkan oleh Tuhan ketika mereka melihat kulit mata Tuhan yang tertutup oleh gumpalan darah yang membeku, atau orang-orang yang telah disembuhkan dan beberapa orang yang telah dibangkitkan dari kematian. Bagaimana mereka bisa memandang penderitaan dan penyaliban Yesus? Ini sungguh sesuatu yang terjadi di luar logika manusia. Tidak ada cerita atau narasi atau literatur manapun yang bisa menarik garis lurus antara peristiwa ini. Saudara-saudara, apakah ini hanyalah sebuah permainan sandiwara atau sebuah film? Apakah ini hanyalah tragedi sejarah seperti yang telah dialami oleh seorang tokoh yang bernama Sokrates ketika ia minum cemara beracun? Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi? Siapa yang bersalah terhadap kejadian ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang paling bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Beberapa orang mungkin akan berkata begini,
Allah yang melakukan dan yang bertanggung jawab. Lalu muncul pertanyaan, apakah Allah tidak berdaulat? Apakah Allah tidak mengatur, mengendalikan, atau memerintah atas seluruh alam semesta? Mengapa Allah melakukan, mengizinkan hal ini terjadi kepada Yesus? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul setiap saat. Ada juga yang berkata, Allah yang bertanggung jawab. Karena itu Allah harus memilih seseorang pengantara yang lebih baik. Allah harus membuat pendamaian dengan orang-orang Saduki, para imam, dan pemerintahan Romawi. Allah membawa dirinya kepada hal yang tragis dan menghancurkan kehidupannya sendiri. Itu adalah kesalahan Allah sendiri. Jadi Allah yang melakukannya. Ada juga yang akan berpandangan seperti ini. Yesus berharap kerajaan mesianik dari Allah datang dari sorga, turun ke dalam dunia. Dan ketika hal itu tidak terjadi, ia akhirnya mengambil sikap bersedia mati dalam keputusasaan. Ia patah hati, ia kecewa karena kerajaan mesianik tidak turun dari sorga. Jadi Allah yang melakukannya. Karena itu mereka berkata, itu adalah kesalahan dari Allah. Saudara-saudara, mungkin ada juga yang berkata, Pilatus yang melakukannya. Dia yang bertanggung jawab. Dia adalah prokurator Romawi atau gubernur provinsi pada saat itu. Itu adalah tanggung jawabnya karena terjadi persis di wilayah kekuasaannya. Ada juga yang berkata, mereka adalah orang-orang Yahudi yang melakukannya. Mereka membenci Yesus, mereka menolak Dia, dan menyerahkannya untuk disalibkan. Jadi itu adalah kesalahan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan para pembencinya. Yang lain lagi, ada yang akan berkata begini, itu adalah kesalahan Yudas. Yudaslah yang mengkhianati dan menjualnya dengan 30 keping perak. Yudas yang membawa prajurit dan penjaga bait Allah untuk menangkapnya di Taman Getsemani. Jadi yang bersalah di sini adalah Yudas. Ada juga yang akan berkata begini, yang bersalah adalah prajurit-prajurit. Mereka yang menyalibkan, memakukan tangan dan kakinya, bahkan menusuk lambungnya dengan tombak. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah prajurit atau Imperium Romawi. Saudara-saudara, kita masih bisa menambahkan daftar lagi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap proses penyaliban dan kematian Yesus. Saudara-saudara, pernah ada satu kisah yang mengatakan bahwa Pilatus melakukan bunuh diri setelah peristiwa penyaliban Yesus. Ada yang mengatakan bahwa dia pergi ke sebuah gunung yang tinggi dan ia menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Tetapi kisah ini tidak dapat diterima karena ini hanyalah fiksi. Saudara-saudara, tetapi suatu hari nanti ketika akhir zaman, mereka mungkin akan bertanya kepada tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam proses penyaliban Yesus. Misalnya, mereka akan bertanya kepada Pilatus, dan Pilatus akan berkata, saya tidak bersalah terhadap anak manusia ini. Saya tidak melakukannya, saya tidak bertanggung jawab. Dan jika suatu hari nanti Anda berada di sana, ketika Anda bangkit bersama-sama dan orang-orang percaya yang lain, Anda mungkin akan bertanya kepada prajurit-prajurit Romawi, apakah Anda yang melakukannya? Mereka akan menjawab, kami adalah orang-orang yang berada di bawah kekuasaan. Kami hanya melakukan perintah dari gubernur Romawi, jadi kami tidak bersalah. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang melakukannya? Siapa yang menyiksa Yesus? Siapa yang memakukan tangan dan kakinya? Yang memahkotai duri pada kepalanya? Jawabannya adalah kita semua. Kita, orang-orang yang berdosa. Dosa kitalah yang membuat Yesus harus menderita, mengalami penderitaan yang sedemikian berat itu. Kitalah yang seharusnya disalibkan, kitalah yang seharusnya dicambuk, kitalah yang seharusnya dimahkotai duri,
kitalah yang seharusnya ditusuk dengan tombak itu, tetapi Yesus telah menggantikan kita. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.